Nah pemirsa, masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah di segmen ini seperti biasa kita ada yang namanya Celtum. Celetukan 1 menit ala Mice. Goresan-goresan tangan dari Mice tentang tema kali ini mengenai budaya. Nah apa tulisannya? Ini dia. Ketemu lagi di Celtum, celetukan 1 menit ala Mice. Ini bukan tentang budaya, Bar. Tentang reformasi. Ada pasien datang ke dokter, ini gejala anemia. Saya beri obat penambah darah. Terima kasih, Dok. Ini yang kalau matanya merah, ini kamu kena penyakit sklerotalmia, apalah bacanya. Harus mengkonsumsi vitamin A. Ada yang kurang tidur, insomnia. Nah ini gara-gara reformasi, kamu kena gejala euforia. Nah itu kan waktu reformasi itu apa? Kesenangan yang sangat berlebihan. Jadi saya senang sih ada reformasi. Saya berharap banyak ketika ada reformasi, tapi kenyataannya reformasi juga yang bikin keadaan kita tidak beres-beres. Ya opini saya sih, reformasi kemarin sebenarnya bukan untuk memperbaiki negeri ini, malah ingin lebih memperebutkan kekuasaan. Mohon tanggapannya Pak Sujiwo Tejo atau Ustadz atau Tedesi. Ya, gimana Mas? Langsung Mas Tejo aja. Kalau contoh rumah tangga aku nggak tahu ya, tapi kalau contoh politik boleh? Boleh Mas. Sangat boleh. Ya orang memang euforia, aku setuju. Wah seneng-seneng ya. Terus tiba-tiba otonomi daerah. Ya. Tiba-tiba dipisahkan gubernur nggak ini bupati Pilkada dipilih, sendiri. gubernur dipilih. Sampai kepala desa pilkada juga sendiri. Akibatnya kalau aku lihat dari teman-temanku yang jadi gubernur, yang jadi bupati, teman-temanku jadi orang semua kecuali aku. Jadi apa Mas? Ya gini ini nggak tahu kenalan. Apalagi saya. Bukan, nggak ada garis komando. Bupati juga nggak bisa marah, gubernur nggak bupati, dua-duanya dipilih, presiden juga nggak bisa terlalu marah-marah Sehingga ke semua gubernur. memiliki ego sendiri. Iya, kebakaran hutan kan selalu gitu juga. Ada izin dari gubernur, tapi sama pusat gimana? Nggak bisa dimarahin tuh gubernur karena dipilihnya. Karena nggak ada garis komando. Sama aja di rumah, kalau nggak ada kesungkanan sama orang tua, entah itu ayah, entah itu ibu, ya agak bahaya juga sih. Untuk menciptakan kesungkanan itu apa yang harus dilakukan orang tua? Sehingga tadi bisa merupakan filter dari informasi yang global yang diperoleh oleh anak, entah itu melalui gadget, melalui media sosial. Seluruh lakon-lakon tradisional kita adalah tentang kesungkanan terhadap sesuatu yang lebih Tinggi dianggap, tingkatannya. yang tidak bisa ngomong meskipun tahu kalau Nabi belum bicara. Memang nggak rasional. Tapi ya begitulah. Nun sewu menawi kula badhe keladuk anawung tigbro, anawung ukara. Anawung itu menyela. Untuk itu pun dia harus permisi dulu. Karena bagi demokrasi loh, kalau ini ya sela aja nggak apa-apa. Silakan aja ya. Silakan aja. Ya, saya nggak bisa jawab untuk menciptakan kesungkanan itu bagaimana ya. Nggak tahu, mungkin Ustadz. Karena saya nggak aturan ngerti. agama motong pembicaraan saja tidak boleh. Biaskan sampai selesai baru itu motong. Satu, kedua, saya pikir agama itu mengajurkan orang untuk berempati. Makanya kadang-kadang di dalam bahasa Quran, anak itu digambarkan kepada bagaimana ibu waktu mengandung, waktu menyusui, jadi beratnya, wahnan ala wahnin, dia dalam keadaan berat. Dan sulit memahamkan, mohon maaf siapa yang tanya tadi namanya? Ulfa. Ulfa itu belum bisa menghayati karena belum punya anak. Saya sangat paham tentang Quran dan hadis itu setelah saya punya anak, meskipun saya sudah hafal ayatnya. Karena waktu anak saya sakit, saya mau untuk menggantikan sakitnya. Ya Allah, mbak anak saya sehat, biar saya aja yang sakit. Tapi sehebat apapun yang ada di sini, nggak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Ada banyak ayat yang selalu disejarkan, misalnya sholat dengan zakat, itu selalu. Demikian juga bakti Allah kepada orang tua, itu semua ayat sambung. Nah ini khusus dalam rasa hormat ya, itu diantaranya dengan cara seperti itu. Barusan maaf, bakti Allah, bakti kepada orang orang yang, tua, ya. diridhoi Allah, diridho Allah gitu maksudnya. Bukan, seluruh ayat yang bicara tentang Bakti orang kepada harus orang tua. hormat pada orang tua itu disambung langsung dengan
Bakti. kamu harus bakti pada Allah dan bakti pada orang tua. Itu di semua ayat. Ya. Perintah sholat disambung dengan zakat. Zakat. Itu. Oke. Itu karena apa? Memang itu bagian kalau kamu durhaka pada orang tua sebenarnya kamu mendurhakai Tuhan. Artinya itu memang sudah merupakan ilmu untuk kemudian memberikan penghormatan tadi Betul. ya, keengganan, lalu kemudian Saya sebenarnya ini Desi, ada pemicu ketika aku pentas tahun 2000-an di Jepang. Jadi saya ketemu biku yang saya hormati, namanya Mas Suprapto, orang yang sangat saya hormati, Suprapto Suredarmo di Solo. Di Solo ya, yang anu putih. Pas ketemu putih. biku Panyavaru, ketemu di bandara, biku Panyavaru ketemu. Terus adegannya itu visual sangat dramatis. Tiba-tiba Mas Prapto yang saya hormati, tiba-tiba begini Mas Prapto. Udah. di depan Masjid Tejo. Oh enggak, biku Panyavaru. Jadi Kirain dia itu Coba menghormati. ini tadi saya. Coba ini tadi saya. Udah diinjek-injek nih saya. enggak, saya ngeliat itu, kok aku nggak punya kayak gitu ya. Oke. Suatu hari kalian teman-teman akan capek kalau dihormati orang terus. Ingin tiba-tiba menghormati orang. Suatu hari kalian, ingatlah kata-kataku, akan capek kalau dicurhatin orang terus dari tempat, tapi ingin curhat. Suatu hari kalian akan butuh orang yang marah-marahin kamu. Itu indah, Betul. gitu loh. Kalau kata ibu saya gini, masih bagus orang tua mau ngingetin. Berarti mereka masih menaruh kasih sayang dan masih ingin mengingatkan kalian untuk ke arah yang lebih baik. Karena, Terbayang nggak iya, kalau orang tua betul. tidak ingin mengingatkan? Cuman mau Dan- ngangetin. Udah. Ya. Karena setiap manusia itu punya namanya blind spot. Blind spot ini adalah ruang yang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Jadi harus orang lain yang melihat. Dan ngingetin ya. Kenapa Muhammad Ali itu petinju yang hebat, tapi perlu pelatih. Pelatihnya itu mohon maaf itu jalan aja nggak sempurna loh. Pelatihnya Muhammad Ali itu jalan aja nggak, maksudnya tidak tegap itu. Sekali pukul langsung KO. KO insya Allah itu. Itu coba dipraktekkan. Misalnya Muhammad Ali. Jangan ini gimana, kenapa harus dipraktekin? Coba, Langsung nggak di KO. apa-apa. Coba. Mulus Pak. Aduh, Saya mulus Pak. Pemirsa, saya udahan dulu ya. Nanti dilanjut ya, selain Coba. tapi tetap di sini. Dicerita hati karena setiap cerita.